Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Rabbuna tabaraka wa ta'ala di malam hari ini. Berkat taufik dan inayah dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kita kembali dapat berkumpul di pengajian Telaga Biru ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik bagi kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan terhadap panitia yang memudahkan berjalannya acara kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, dan juga para santri yang kami banggakan, tentunya nikmat Allah sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun dari nikmat-nikmat yang tak terhingga tersebut, ada nikmat yang paling besar yang tidak bisa kita ingkari, yaitu nikmatul Islam, nikmat iman. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menamakan karunia iman ini dengan pemberian yang sangat besar, ataupun karunia yang sangat besar, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari dunia ini, karena dia merupakan bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia ini kepada siapapun, kepada siapa saja Allah akan berikan, baik dia orang yang beriman maupun yang tidak beriman, maka Allah akan kasih dunia. Baik orang tersebut Allah cintai maupun yang Allah benci, dia akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dunia ini, bagian dunia. Wala yu'til iman, akan tetapi kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan keimanan ini, hidayah iman ini, illa man yuhib, kecuali kepada hamba-hamba pilihannya yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu dan yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, keimanan ini merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya.
Oleh karenanya jangan pernah kita lepaskan tanda cinta ini. Seharusnya bagi kita sebagai seorang hamba menjaga karunia yang tak terhingga ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih di sana Allah Subhanahu wa taala pun telah mempersiapkan keutamaan demi keutamaan bagi mereka yang beriman. Maka di sini insyaallah akan kita bersama-sama mengkaji apa saja samarah, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-istish'arul insan 'azamatallahi jalla wa ala wa jalalihi wa kamalahu, di mana seorang manusia itu akan merasakan begitu besarnya keagungan Allah tabaraka wa taala. Ya, hatinya akan merasakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat tersebut akan mengantarkan seorang hamba takut kepada Rabb-Nya. Akan mengantarkan seorang hamba untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kecintaannya, mencari keridhaannya. Wa kullu dzalika yu'athiru fi hayatil mu'min ta'thiran kabira. Dan tentunya itu semua akan mempengaruhi aspek kehidupan seorang muslim, ya, yang begitu besar. Ila sulukil qawimir raja'a thawabillah. Dia pun akan menjadi manusia yang baik, yang memiliki budi pekerti, akhlak yang mulia. Karena apa? Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut jika dia berbuat keburukan, dia akan tertimpa akan siksa Rabb-Nya tabaraka wa taala. Sehingga hatinya ini dipenuhi dengan kecintaan terhadap kebaikan. Dia akan senantiasa berusaha mengajak orang lain, mengajak saudara-saudaranya kepada keimanan dan juga menjaga keimanan tersebut, karena dia telah merasakan kebaikan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Artinya dari manusia, bukan jin. Apa sifat Rasul ini? Azizun alaihi ma'anitum. Berat bagi Nabi SAW apa yang memberatkan kalian. Artinya Nabi SAW itu tidak mau memberatkan umatnya, ya, tidak mau menyusahkan umatnya, sehingga apa yang memberatkan umatnya berat bagi Nabi SAW. Ya, sehingga Nabi SAW pun memilih sesuatu yang ringan, yang sekiranya keringanan dan kemudahan tersebut tetap dapat mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat apa lagi? Anitum alaihi azizun alaihi ma'anitum. Ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum artinya sangat gigih dan semangat atas kalian untuk menyampaikan hidayah ini. Ya, untuk menyampaikan hidayah ini. Maka kalau kita melihat kepada kitab-kitab sirah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi SAW awal pertama diutus sebagai seorang nabi ataupun seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang nabi dalam surat Al-Alaq, dan mengangkat beliau menjadi seorang rasul dengan surat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur.
yang artinya wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, bangkit engkau, fa'anzir, berikan peringatan, ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, terhadap Rabbmu hendaklah engkau agungkan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, warrujza fahjur, dan berhala-berhala tersebut tinggalkan. Semenjak ayat ini turun, maka Nabi SAW berkata kepada Khadijah, istrinya, ya, hanal waqtul ijtihad, sungguh telah tiba waktu berjihad, ya, sudah habis waktu leha-leha, waktu santai-santai telah habis. Maka semenjak itu beliau telah menghibahkan, ya, waktunya, hartanya, bahkan dirinya pun untuk dakwah ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah SWT, harisun alaikum. Beliau itu sangat gigih dan semangat liwusulil hidayah, untuk menyampaikan hidayah Allah ini, ya. Sehingga beliau nggak peduli lagi mau dicaci, mau dimaki, mau disakiti. Yang terpenting bagi beliau bagaimana dakwah ini, cahaya iman ini tersampaikan kepada manusia. Bagaimana mereka selamat dari siksa api neraka. Ya. Ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat lembut dan juga sangat penyayang. Maka haibati fillah, keutamaan ataupun buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menumbuhkan pengagungan pada hati kita kepada Allah. Yang pengagungan tersebut akan memenuhi hati dengan kecintaan, rasa takut, dan juga berharap serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pula isti'la'un nafsil mu'min wa taharruruhu minal ibadati aw ubudiyyati li ghairillah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keimanan ini akan memerdekakan jiwa-jiwa manusia dari peribadatan kepada makhluk. Ya, dari peribadatan kepada makhluk. Fala yakhafu illa iyyah, sehingga tidak ada yang ditakuti olehnya kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang dia harapkan kecuali keridhaan Allah. Ya. Tampak jelas dari ucapan seorang sahabat yang diutus oleh Nabi SAW kepada Raja Kisra. Ya, mereka menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mendakwahkan kami untuk apa? Untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari peribadatan kepada hamba, kepada makhluk, menuju peribadatan kepada sang pemilik makhluk, kepada sang pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kemerdekaan yang besar, kemerdekaan yang sebenarnya, ya, di mana hamba tersebut ataupun manusia tadi melepaskan belenggu peribadatan kepada makhluk yang lemah, dan dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wa Jabarut, Rabb yang maha mulia, yang maha berkuasa atas segalanya. Sehingga dia pun menjadi hamba yang mulia, hamba yang jujur, hamba yang pemberani. Li'annahu sara 'abdan lillahi haqqan, karena dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yastamiddu 'izzahu min 'izzatihi, dia mulia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rabbuna Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8, walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya izzah, kemuliaan itu hanya milik Allah, dan juga kepada Rasul, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan kemuliaan. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik mereka
mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Allah menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Al-An'am ayat 81. Nabi Ibrahim mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku takut kepada berhala-berhala kalian? Kalian saja ya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan bukti nyata terhadap sekutu-sekutu tersebut. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Padahal mana di antara kedua ini, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan-Tuhan tersebut yang lebih berhak untuk diibadahi, untuk ditakutkan. Jikalau kalian itu benar-benar orang yang mengetahui, kata Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga izzah dia, mulia. Ya. Seorang yang beriman, dia akan mulia dan tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya berikutnya idfa'ul hayati ma'nan akbar wa ab'ad minal ma'anil qasirah muttasifah bidzatiyati wa ananiyah. Seorang yang beriman, dia akan mendapatkan kehidupan ataupun memahami makna hidup yang jauh lebih besar, jauh lebih mendalam dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan keimanan. Ya, jadi orang yang beriman, mereka akan dapat memahami kehidupan yang sebenarnya. Mereka akan dapat memahami kehidupan yang lebih dalam. Wa anna lahu bi kulli ma yabdulu fi hadhihi dunya hasanah. Dan bahwasannya apa yang telah dia perbuat dalam kehidupan di dunia ini itu akan mendapatkan kebaikan. Ya, setiap kebaikan yang dia lakukan di dunia ini akan digantikan, diganjar. Sebagaimana Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Najm bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dan apa yang dia usahakan pasti akan dia lihat. Pasti akan dia lihat dan dia temui. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia pun akan diberikan balasan yang setimpal, kata Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Karena kepada Rabb-Nya lah mereka akan dikembalikan. Ya, jadi seorang mukmin ini dia tahu bahwasanya kehidupan dunia sekarang ini, ya, kehidupan dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ya. Dia faham bahwasanya kehidupan ini memiliki tujuan yang mulia. Bukan sia-sia, bukan hampa. Ya, tapi memiliki tujuan yang mulia dan akan kita jelaskan pada poin berikutnya. Wa yuthmiru lil 'abdi mahabbatallahi wa ta'zimahu mujibaini liqiyami bi amrihi wajtinabin nahyihi. Ketika seorang hamba merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan Allah, maka dia akan mudah dalam menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Wa idza qama 'abdu bidzalika nala bihima kamalas sa'ada fid dunya wal akhirah. Dan ketika dia melaksanakan hal tersebut, maka dia akan meraih kesempurnaan dalam kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah
biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama ini, niscaya Allah akan gantikan dengan suatu kaum di mana mereka cinta, di mana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ya, adillatin 'alal mu'minin, mereka berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, namun mereka tegas memiliki prinsip kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mereka takutkan siapapun. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Artinya apa, haibati fillah? Ya. Kita ini terhadap Islam, ya. Kita ini sangat butuh kepada din ataupun agama Islam ini. Bukan Islam yang butuh kepada kita. Ya, tapi kitalah yang butuh kepada agama ini yang akan membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita meninggalkan agama ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan posisi kita dengan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadati fillah, jangan pernah tinggalkan agama. Ketika Allah berikan nikmat ini kepada kita, harus kita syukuri, harus kita jaga. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, kecuali dalam keadaan beriman. Ya. Dan orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka pun Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada mereka. Ya, orang-orang yang cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada mereka. Ya. Wa annal iman billah yunshi'u fi nafsi tawadhu. Dan bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwa ini tawadhu. Apa itu tawadhu? Tidak angkuh, merendah dia, tidak sombong. Kenapa dia menjadi hamba yang tawadhu? Li'annahu ya'lam annama bihi min ni'matin faminallah. Karena dia mengetahui bahwasanya apa saja yang dia miliki dari karunia itu merupakan pemberian dari siapa? Dari Allah. Ya, sehingga dia tawadhu, tidak angkuh dan tidak sombong. Fala ya'uzzuhu fala yaghurruhu syaitan. Syaitan tidak leluasa dalam menyesatkannya. Wala yabturu wala yatakabbur. Dia pun tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Maka apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, maka itu adalah datangnya dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan. Ya, kesehatan. Kenikmatan bukan? Kenikmatan. Harta, kenikmatan. Ya, kekuasaan itu merupakan kenikmatan. Kepandaian itu semua kenikmatan. Maka apa saja yang merupakan kenikmatan yang ada pada diri kalian, faminallah, kata Allah. Itu semua pemberian dari Allah, titipan, dan juga sebagai ujian. Ya. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mencabut ataupun memberikan nikmat-nikmatnya. Ya. Maka ini di antara faedah keimanan. Dia akan tawadhu. Seorang yang beriman dia akan tawadhu.
Innal mu'min billah ya'lam ilmal yaqin annahu la sabila ila al-falahi wan najah illa bil amali salih. Dan orang yang beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui dengan yakin bahwasanya tidak ada jalan keselamatan, jalan kesuksesan kecuali dengan amal soleh, mengamalkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah? Bukan berarti ketika kita sudah beriman kita lepas dari amal soleh. Bukan berarti ketika kita sudah mengaku, oh saya sudah memiliki keimanan ini, dia nggak mau lagi melakukan ketaatan. Bukan seperti itu. Justru keimanan yang benar ini akan mendorong pelakunya, pemiliknya untuk senantiasa beramal soleh. Ya, hatta walaupun dia menjadi waliun min auliyaillah, sekiranya dia menjadi wali min auliya Allah, dia tidak akan pernah lepas dari amal soleh. Itu hakikat keimanan yang benar-benar ada dalam Hasanubani. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fi ghurafati aminun." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta-harta kalian, bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, akan tetapi barang siapa yang dia beriman, beramal soleh, kata Allah, merekalah yang akan dekat kepada kami. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'f, bagi mereka tersebut balasan yang berlipat ganda. Karena apa? Bima amilu, terhadap apa yang mereka amalkan. Ya. Jadi salah keliru ketika orang yang mengatakan diri sudah beriman kemudian dia tidak mau beramal. Berarti dipertanyakan keimanannya. Justru orang yang beriman, mereka adalah orang yang paling gigih dalam beramal. Ya, masdaqan bima qala Allah tabaraka wa taala, sebagai bentuk perwujudan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Makna keyakinan di sini bukan yakin hati, bukan. Oh, karena saya sudah yakin, saya enggak beribadah lagi, bukan. Tapi makna yakin di sini adalah al-maut, kematian, karena kita yakin kematian itu pasti akan datang. Jadi Allah perintahkan kita beribadah ini sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Dan keimanan inilah yang menjadi pendorong kita, ya, spirit kita dalam beramal. Ya. Dan keimanan ini pula yang akan menjadi motivator kita dalam setiap perjuangan, dalam setiap kesabaran, dalam setiap ketegaran, kekokohan, serta juga tawakal. Ya, keimanan ini pula yang membantu kita untuk selamat dan sukses dalam meniti ujian-ujian dunia yang terkadang berat. Ya, maka keimanan ini akan mengokohkan. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan sebesar apa keimanan seorang hamba, maka akan berat pula ujiannya. Ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Dan orang yang beriman, dia akan meraih al-amnu tam wa ihtida'ut tam. Dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna serta hidayah yang sempurna. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka al-amnu, keamanan,
wahum muhtadun, dan juga mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Apa yang dimaksud mereka mendapatkan keamanan? Keamanan nanti di akhirat dari siksa Allah. Apa yang dimaksud dengan muhtadun? Mereka mendapatkan hidayah selama semasa hidup mereka di dunia. Ya, untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan menjaga keimanan mereka agar tidak tercampur dengan yang namanya kezaliman. Ketika ayat ini turun, jamaah sekalian, syaqqa ala suduri ashabin Nabi SAW. Ketika ayat ini turun, maka terasa beratlah hati para sahabat. Mereka mengatakan, mereka datang kepada Nabi seraya mengatakan, wahai Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Ngambil barang orang, zalim. Ya, mukul orang, zalim. Mengejek orang, itu juga merupakan kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Sedangkan Allah mengatakan barang siapa yang beriman dan tidak tercampur dalam keimanannya kezaliman, bagi mereka lah keamanan dari siksa Allah, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Nabi SAW menjelaskan makna ayat ini. Kezaliman di dalam ayat tersebut bukanlah kezaliman yang engkau sebutkan. Akan tetapi kezaliman di sini adalah kezaliman yang pernah diucapkan oleh hamba Allah Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi zalim di sini maknanya adalah kesyirikan. Sehingga barang siapa yang menjaga keimanannya, tidak berbuat kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan di akhirat dan juga mendapatkan petunjuk di dunia ini. Serta Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekuasaan kepada mereka, orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini. Ya, Allah akan berikan kekuasaan di atas dunia ini, di atas muka bumi ini bagi orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan janji Allah. Kalau kita melihat bagaimana Islam awal-awal muncul di Jaziratul Arab, kecil, ya, sedangkan di sana ada imperium yang sangat besar, Persia dan Romawi, ya, Persia dan Romawi. Di tahun kelima Hijriah, ketika perang Ahzab ataupun perang Khandaq, di mana orang-orang musyrikin bersatu padu ingin menyerang Nabi SAW dan juga seluruh kaum muslimin, karena mereka sudah nggak tahan lagi. Apalagi dah pernah kalah juga di perang Badar dan seterusnya. Maka mereka bersatu padu, dinamakan juga dengan perang Ahzab. Ya, mereka bersekongkol, berkelompok-kelompok, bersatu padu akan menyerang Madinah. Baik kafir Quraisynya maupun kafir-kafir yang lainnya maupun majusinya, termasuk Yahudi juga. Ya, maka mereka bersatu ingin menghabiskan Nabi dan juga seluruh kaum muslimin. Dan melihat jumlah yang sangat banyak ini, Nabi SAW bermusyawarah kepada para sahabatnya. Bagaimana strategi apa kiranya untuk menghadapi kelompok-kelompok yang sangat besar ini? Jumlah kita masih sedikit. Ya. Sehingga berdirilah Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, kami itu kalau perang, kalau dari segi jumlah kita kalah, maka kami akan membuat parit. Ya, buat parit.
Sehingga masa tersebut ataupun waktu itu dinamakan perang Khandaq, perang parit. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membuat parit, ya, membentengi kota, masuknya ke kota Madinah, Khandaq. Panjangnya kurang lebih 8 kilo. 8 kilo bikin parit, ya. Kemudian lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, yang sekiranya kuda nggak bisa loncat. Ada yang mengatakan 8 meter. Dan kita jangan bayangkan tanahnya itu seperti tanah di kebun kita di sini. Enak pakai cangkul bisa, ya. Ya, kalau di sana, kalau Bapak misalnya umroh, ya, lihat bagaimana penggalian tanah di sana. Itu pakai mesin besar itu, ya. Centum. Karena batu dipecah, ya. Ya, batu yang dipecah penuh dengan bebatu-batuan. Kalau pakai cangkul, habis cangkul. Ya, habis cangkul itu. Nah, Nabi SAW dengan para sahabatnya belum ada traktor, belum ada. Ya, kantornya bukan kantor, pabriknya pun belum ada. Pakai tangan sudah, alat seadanya. Ya, diangkat batu demi batu tadi. Sejarak 8 kilo. Dikatakan pula dalam kondisi berpuasa. Ya. Dan juga paceklik. Nabi SAW mengganjalkan perutnya dengan tiga batu. Ya, 3 batu. Maka dibuat tadi. Nah, ketika lagi menggali itu, ada sahabat yang menjumpai batu yang sangat besar, nggak bisa diangkat, nggak bisa dicongkel-congkel. Akhirnya Nabi SAW yang turun tangan, dipukul sama Nabi batu tadi, biar pecah. Karena kalau besar nggak bisa diangkat. Centum, keluar cahaya, pus, kilauan. Pukul lagi yang kedua, dah, keluar lagi cahaya. Ya, pukul lagi yang ketiga, keluar lagi cahaya, sampai yang ketiga pecah batu tersebut. Ya. Maka dikatakan bahwasanya ini juga mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memberikan berita gembira akan kemenangan dan kejayaan agama Islam. Ya, akan kejayaan dan kemenangan Islam. Ya. Bahkan adalah seorang sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, kota mana lagi akan dikalahkan oleh Islam, ditaklukkan oleh Islam? Maka Nabi SAW mengatakan kota Konstantinopel, ya, kota Konstantinopel, Romawi Utara, Romawi Timur, ya, Romawi Timur. Padahal di saat itu mereka ini aja masih dalam keadaan cemas, belum tentu menang dalam perang Ahzab ini, kan. Tapi Nabi SAW sudah mengabarkan akan ditaklukkannya kota Konstantinopel di saat itu. Ya. Maka kembali lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kepada orang-orang yang beriman. Dan memang benar. Dalam penantian yang cukup lama, ya, kalau tidak salah mungkin kalau Muhammad Al-Fatih tahun berapa dia? 1453 azannya. Dia menaklukkan kota Konstantinopel, ya, setelah dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu benar adanya, ya, benar adanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi setelah kita salat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.